Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Prabowo dan strategi karung beras, mengurung dulu, hajar kemudian. Jadi gini bro, ada analisis menarik dari Pak Mahfud MD soal strategi Presiden Prabowo dalam menangani koruptor. Di kanal YouTube-nya, Pak Mahfud ngejelasin kalau Prabowo ini kayak lagi main strategi catur. Bukannya langsung main hajar, tapi dia kumpulin dulu semua bidak di satu tempat, baru nanti dia gempur pelan-pelan. Kita flashback dikit ke era Gus Dur. Ternyata, strategi ini mirip banget sama yang pernah diterapin Presiden keempat Indonesia itu. Gus Dur sengaja narik orang-orang yang diduga korup ke lingkaran kekuasaannya. Bukan buat dilindungi, tapi biar lebih gampang diawasi dan dikontrol. Nah, bisa jadi Prabowo juga lagi main strategi yang sama. Menurut Pak Mahfud, para pejabat yang punya indikasi kasus hukum sengaja dikasih posisi dalam pemerintahan. Tujuannya? Supaya mereka nggak bisa kabur, gerak mereka bisa dipantau, dan saat waktunya tiba, mereka bisa langsung disikat. Strategi ini disebut mengurung dalam satu karung kekuasaan. Kayak buruan yang dikumpulin dulu sebelum akhirnya dibabat habis. Nggak heran kalau belakangan ini kita sering lihat banyak tokoh yang dulunya dekat sama presiden, malah kena gebuk aparat penegak hukum. Contohnya, Ridwan Kamil. Baru-baru ini rumahnya digeledah KPK dalam kasus Bank BJB. Hal ini bikin banyak orang bertanya-tanya, wah serius nih Prabowo dalam pemberantasan korupsi? Tapi di sisi lain, ada juga yang bingung. Kok beberapa pejabat yang udah lama punya rekam jejak kasus tetap aja dikasih jabatan? Kenapa mereka nggak langsung ditindak tegas? Misalnya, ada beberapa menteri yang punya indikasi korupsi, tapi malah dirangkul masuk kabinet. Kenapa KPK atau Kejaksaan Agung nggak langsung bertindak tegas dari awal? Ini yang bikin orang menduga kalau Prabowo lagi main strategi jangka panjang. Mungkin Prabowo ini lagi nyusun catur kekuasaannya dulu. Nggak bisa langsung main gebuk, karena kalau dia langsung sikat semua, bisa-bisa kekuasaannya sendiri goyah. Jadi, langkah pertamanya adalah memastikan semua orang yang dulu berseberangan atau yang potensial membahayakan diletakkan dalam satu lingkaran kekuasaan. Dengan begitu, mereka nggak bisa bergerak sembarangan. Lihat aja dulu banyak yang gembar-gembor anti Prabowo. Wah, kalau Prabowo jadi presiden, republik ini bakal ambruk. Sekarang malah jadi menteri, wakil menteri, staf ahli, bahkan kepala badan strategis. Mantan-mantan presiden pun sekarang ada di bawah koordinasi Prabowo. Bisa jadi ini adalah bagian dari strategi besar. Semua yang dulu lawan, sekarang ada di bawah kendali. Kalau benar strategi ini diterapin, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Prabowo emang serius mau bersihin korupsi dari dalam, dengan cara memastikan nggak ada yang bisa lari atau sembunyi. Kedua, ini cuma strategi buat jaga-jaga, supaya nggak ada yang mengganggu stabilitas kekuasaan dulu. Baru nanti kalau situasi udah aman, satu persatu mereka mulai disikat. Dulu Gus Dur pernah bilang ke Pak Mahfud, masukin aja dulu ke dalam kekuasaan, angkat ke atas, biar nanti mereka dipanah dari bawah. Bisa jadi ini yang sedang dilakukan Prabowo sekarang. Semua orang dikasih posisi, biar mereka nggak bisa banyak ngomong, nggak bisa sembarangan bergerak. Karena kalau udah di dalam lingkaran kekuasaan, gerakan mereka bisa dipantau ketat. Jadi, buat kita yang lagi mantau situasi politik sekarang, menarik banget buat lihat gimana kelanjutan strategi ini. Apakah Prabowo benar-benar bakal jadi presiden yang memberantas korupsi dengan cara menjebak para pelaku di dalam lingkarannya sendiri? Atau justru ini cuma manuver politik buat amankan posisi? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas selama ini kita udah lihat beberapa gebrakan besar, kayak kasus mafia timah yang akhirnya terungkap, kasus korupsi di Pertamina yang diseret ke meja hukum, dan bahkan orang-orang dekat presiden sendiri mulai diusut. Kalau emang ini bagian dari strategi G2, maka kita tinggal tunggu aja langkah berikutnya dari Prabowo. Apakah nanti beneran bakal ada gempuran besar buat bersihin korupsi? Atau strategi ini malah bikin para koruptor makin kuat di lingkaran kekuasaan? Kita lihat aja bro. Dulu yang sering kritik Prabowo sekarang pada diem. Kenapa? Ya karena sekarang mereka udah ada di bawah kekuasaannya. Para menterinya juga nggak ada yang berani macem-macem. Semua sekarang under control presiden. Nggak ada tuh menteri baru yang kelihatan mau korupsi. Kalaupun ada, pasti ciut duluan. Mungkin, ini masih mungkin ya, Prabowo udah siapin strategi duluan. Bayangin kayak dia lagi ngumpulin sesuatu di satu karung besar, diikat rapet, lalu ditusuk rame-rame kalau ada yang macem-macem. Kalau strategi ini bener, Mahfud MD pasti seneng banget. Tapi ingat, ini bukan analisis, cuma harapan. Di sisi lain,
Kelihatannya Prabowo juga pengen mengembalikan peran militer ke dalam sistem pemerintahan. Mahfud MD bilang, sejak reformasi 1998 dan dicabutnya duifungsi ABRI, hampir semua institusi dikuasai sipil. Tapi anehnya, korupsi malah makin menggila. Dari level atas sampai ke desa-desa, korupsi makin canggih. Nah, kalau kita lihat sejarah dan strategi politik, ini kayak yang diajarin Machiavelli di bukunya The Prince. Lebih baik punya tentara sendiri daripada ngandelin tentara bayaran. Prabowo mungkin melihat bahwa institusi sipil yang sudah terlalu lama menikmati kekuasaan ini akhirnya membentuk jaringan korupsi yang mengakar. Solusinya? Bukan cuma penegakan hukum, tapi juga dengan memasukkan unsur militer ke dalam sistem. Kita semua tahu, tentara punya disiplin dan loyalitas tinggi ke atasannya. Nah, ini bisa jadi alat untuk membersihkan sistem yang udah kebal hukum. Kalau strategi ini berjalan sesuai rencana, sistem korupsi yang udah menggurita bisa mulai dikebiri. Taktik kayak gini sebenarnya mirip dengan yang dipakai Otto von Bismarck, sang Iron Chancellor dari Jerman. Bismarck percaya bahwa politik itu soal mengelola kekuatan dan lawan. Daripada lawan-lawan politik dibiarkan berkeliaran di luar dan susah dikontrol, lebih baik mereka didekatkan. Dikasih jabatan, tapi dalam pengawasan ketat. Mengurung koruptor dalam karung kekuasaan. Kalau kita tarik ke sejarah Indonesia, strategi kayak gini juga pernah dipakai oleh Gus Dur. Beliau justru memasukkan tokoh-tokoh yang punya rekam jejak buruk ke dalam lingkaran kekuasaan. Kenapa? Karena lebih gampang mengawasi musuh yang ada di depan mata daripada yang berkeliaran bebas di luar. Nah, sekarang Prabowo tampaknya juga pakai strategi serupa. Beberapa tokoh yang dulu berseberangan dengannya atau punya rekam jejak kontroversial malah dikasih posisi strategis. Tujuannya? Supaya mereka nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi, gerak-geriknya bisa dipantau langsung. Namun, di tengah dinamika politik yang makin kompleks ini, masyarakat juga harus lebih kritis dan tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci utama agar kekuasaan tidak disalahgunakan, siapapun yang memegang kendali. Jangan sampai strategi yang awalnya bertujuan untuk memberantas korupsi justru menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak sehat. Di sisi lain, kita sebagai rakyat juga memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Media sosial, diskusi publik, dan keterlibatan dalam proses demokrasi harus terus digalakkan agar penguasa tetap berjalan di jalur yang benar. Harapan kita semua adalah melihat Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera tanpa harus mengorbankan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini. Apakah strategi ini akan berhasil? Yang jelas, ini bukan strategi dadakan. Ini pola yang udah terbukti sukses di banyak kasus pemberantasan korupsi. Semoga strategi ini bisa menjadikan Indonesia keluar dari sarang mafia korupsi dan seluruh korupsi bisa diberantas dan Indonesia menjadi negara yang makmur, adil dan beradab dan menjadi superpower perdamaian dunia. Bagaimana menurut seluruh Afik dengan ulasan kali ini? Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.